secara politik keakraban antara AHY dengan Anies ini dianggap sebagai sebuah isu politik yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Kenapa ini ramai? Soal momen kehangatan dan keakraban yang terjadi antara Anies Baswedan dan AHY. Ya tentu karena memang ada hubungan yang dinilai oleh publik rada-rada tidak harmonis antara AHY Partai Demokrat secara umum dengan Anies Baswedan. Tentu gara-gara Pilpres 2024. Itu saya kira salah satu isu politik yang menarik untuk dibicarakan kali ini adalah soal momen keakraban yang terjadi antara mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Demokrat AHY dalam sebuah halal bihalal yang diselenggarakan oleh Pak SBY di Cikias beberapa hari yang lalu. Ini tentu menjadi salah satu komoditas politik yang sejak 3 hari yang lalu hingga saat ini terus menjadi percakapan publik yang tidak berkesudahan. Ya tentu karena secara politik keakraban antara AHY dengan Anies ini dianggap sebagai sebuah isu politik yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Saya kira ada beberapa hal. Pertama, kenapa ini ramai? Soal momen kehangatan dan keakraban yang terjadi antara Anies Baswedan dan AHY. Ya tentu karena memang ada hubungan yang dinilai oleh publik rada-rada tidak harmonis antara AHY Partai Demokrat secara umum dengan Anies Baswedan. Tentu gara-gara Pilpres 2024. Seperti kita tahu, saat itu memang menjelang pemilu 2024, Anies Baswedan dan AHY itu digadang-gadang sedang membangun satu konsolidasi dan kerjasama politik supaya bisa maju bersama di 2024. Tapi nyatanya Anies Baswedan pada akhirnya lebih memilih berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Anies sebagai calon presiden, Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden dan diusung oleh 3 partai politik, diusung oleh Nasdem, PKB, dan PKS. Itulah yang kemudian menjadi titik kulminasi bagaimana hubungan politik antara Partai Demokrat, AHY, dan keluarga besar Partai Demokrat tentu saja secara umum dengan Anies Baswedan itu dinilai tidak baik-baik saja. Itulah yang kemudian dalam perkembangan pemilu 2024 saat itu banyak sekali statement-statement dari kader-kader Partai Demokrat yang cukup menyayangkan dari sikap politik Anies yang bermanuver cukup ekstrim di titik-titik akhir di mana soal konfigurasi Pilpres saat itu yang mestinya lebih mengarah kepada duet antara Anies dengan AHY. Itulah yang kemudian menjadi salah satu sebab kenapa ketika ada momen keakraban antara Anies dan AHY dalam momen halal bihalal yang diselenggarakan oleh Pak SBY di Cikias beberapa waktu yang lalu itu ramai diperbincangkan hingga saat ini karena ada persepsi, ada keyakinan, dan ada kedugaan bahwa kedua belah pihak ini memang hubungannya tidak baik-baik saja terkait dengan pencalonan di 2024 yang lalu. Faktor yang kedua ini tentu semakin mempertebal bahwa sebenarnya politik itu ya harus dimaknai biasa-biasa saja. Politik itu adalah sesuatu yang hari ini teman, besok bisa menjadi lawan. Hari ini lawan, besok bisa menjadi teman, dan seterusnya. Sudah begitu banyak contoh di mana orang yang dulunya saling berkonflik, saling bersitegang, saling bermusuh-musuhan satu sama yang lain, tapi dalam perkembangannya saling bekerja sama satu sama yang lain. Wajar kalau kemudian di momen yang diselenggarakan di Cikias halal bihalal, Anies dan AHY termasuk juga Partai Demokrat yang dulunya dianggap tidak akur, ini renggang, kemudian terjadi dinamika yang cukup luar biasa, itu kemudian akrab, itu ramai. Ini kan menjadi satu sinyalmen bahwa sebenarnya ya komunikasi yang dianggap buntu dan tersumbat itu sudah bisa terjalin kembali, dan itu kemudian di video-video pendek, di berita-berita memang ditunjukkan bagaimana obrolan kehangatan dan keakraban yang terjadi antara Anies kemudian Pak AHY dan tentu elit-elit Partai Demokrat yang lainnya. Yang ketiga adalah variabel pasti ini publik mengaitkan soal kemungkinan di 2029 karena setiap momen yang dibuat oleh politisi apalagi beririsan dengan partai politik ini pasti ada pesan-pesan yang selalu ditangkap sebagai satu sinyalmen. Salah satunya adalah soal kemungkinan kerjasama politik antara AHY Anies menuju di 2029. Kenapa? Ya tentu karena bicara tentang Pilpres, ya tentu bicara tentang kerjasama. Apa yang kemudian dikait-kaitkan? Ada pihak yang
menyebut bahwa jangan-jangan ini adalah tanda-tanda ada pesan politik yang sengaja ingin disampaikan kepada publik bahwa ya bukan tidak mungkin Demokrat akan mengusung AHY bisa berdampingan dengan Anies Baswedan. Entah skenario-nya itu capresnya AHY, wakilnya Anies, atau Anies sebagai capres dan kemudian AHY sebagai cawapres, itu tentu adalah persoalan teknis dan persoalan kesepakatan. Tapi bahwa kedua tokoh ini bukan sesuatu yang sangat mungkin bisa diusung dalam politik yang serba mungkin, sangat mungkin bisa diusung dan akan berduet. Sesuatu yang tertunda di 2024, siapa tahu dalam arus sejarah misalnya membuktikan betapa keduanya bisa bersama maju pilpres di 2029. Karena kalau bicara tentang resultante dan kemungkinan AHY maju di 2024 ya 50-50. Satu sisi memang publik menangkap betapa Partai Demokrat juga punya intensi untuk terus bekerja sama dengan Prabowo Subianto. Prabowo maju untuk yang kedua kalinya. Tentu harapan terbesarnya minimal misalnya AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat atau siapapun kader Partai Demokrat bisa disorongkan sebagai calon wakil presiden. Hal alamiah tentu saja. Tapi banyak pihak yang kemudian menebak-nebak, andai Prabowo Subianto maju untuk yang kedua kalinya, tapi calon wakilnya itu bukan AHY, apakah AHY, Partai Demokrat, dan Pak SBY akan diam saja? Disitulah kemudian relevansinya bicara tentang Anies. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Danggi ya. Ini ketiga video yang saya bahas tentang pertemuan Anies dengan AHY dan SBY, teman-teman ya. Nah, terkait ini kita sudah mendengar bagaimana pernyataan dari pengamat politik Adi Praitno ya, dan sangat luar biasa, teman-teman. Ya, kita tahu bahwa 2024 bagaimana pilpres yang membuat ya peta politik itu berubah-ubah ya. Salah satunya bagaimana koalisi perubahan yang salah satu anggotanya adalah Demokrat ya. Dan Demokrat pada saat itu betul-betul sudah mempersiapkan AHY untuk mendampingi Anies. Namun dalam perjalanannya bahwa Anies ya tidak duet dengan AHY, teman-teman, ini lantaran ada Surya Paloh di sana yang kemudian ya yang mengatur siapa wakil Anies. Nah, inilah yang membuat Anies dan AHY kemudian tidak bisa bersama. Namun yang menarik adalah ketika per hari ini bagaimana Anies dan AHY itu bertemu ya dalam sebuah acara, bertemu dalam sebuah pertemuan, teman-teman, sehingga ini menggemparkan publik, menggemparkan perpolitikan kita ya. Lantaran Anies dan AHY ini yang dianggap retak ya hubungannya, ternyata tidak, teman-teman ya. Ternyata mereka baik-baik saja, ternyata mereka menjalankan sebuah silaturahmi yang sangat baik, konsolidasi yang sangat baik ya terkait dengan hubungan ya. Jadi ini sangat baik sekali, teman-teman. Dan banyak pengamat mengatakan ini adalah sebuah harapan bagi Anies dan AHY ya. Lantaran ini akan menjadi sebuah pertemuan yang bisa dibaca ya sebagai langkah politik ke depan ya. Kita tahu bahwa 2029 ini ya kita akan menghadapi pilpres lagi, dan AHY ini, teman-teman ya, ini kalau kita melihat ini sangat bisa maju, teman-teman ya, sebagai tokoh dari Demokrat, sebagai penerus SBY ya. Tentu saja ini yang ditawarkan, teman-teman ya. Jadi saya yakin bahwa Anies dan AHY ini akan bisa maju di Pilpres 2029 mendatang ya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.